sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Osemasan, PPG Piloting 2 Universitas Mataram dengan NIM E4E124131448. Pagi ini kita mulai video pembelajaran kita dengan pendidikan Pancasila. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita maju ke materi yang inti, pertama kita semua, Ibu silakan untuk berdiri. Kelas 5 siap. Kelas 5 Siap. Kelas 5 Siap. Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 5 dan semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Kita maju ke berikut. Kita sebelum mulai kita punya materi, kita berdoa dulu. Satu teman pimpin kita dalam doa. Ibu silakan. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ibu cek kehadiran boleh. Hari ini siswa kelas 5 semua hadir. Amin. Oke, saya bacakan nama dulu. Claudia Cesina Lina, Elizabeth Emma Matarau, Leontinus Amos Susa, Maria Aprilia Beda, Maria Valentina Loko, Maria Yosefa Siri, Celestinus Kohaman, Yohanes Gubertus Bagus, Yohanes Lucino Seko. Ada Ibu. Oke, baik. Hari kita semua hadir, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Sebelum kita maju ke materi inti, kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas. Jadi Ibu minta 5 orang
menjatuhkan. Hindari saling menjatuhkan. Yang keempat, Menunjukkan kebahagiaan. yang kelima, Komitmen. komitmen. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, itu kesepakatan kelas yang kita sama-sama buat. Ya tidak? Jadi yang pertama itu kita apa tadi? Saling mengapresiasi. Yang kedua, kita proaktif. Dan yang ketiga, hindari Saling menjatuhkan. keempat, menunjukkan kebahagiaan. Dan yang kelima adalah komitmen. Harus komitmen baik. Kita masuk ke materi inti. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan norma yang berlaku di lingkungannya sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan pembelajaran kita untuk materi pada pagi hari ini, materi norma dalam kehidupan itu. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan itu membuat kita untuk mengingati materi yang pernah kita ada sebelum materi ini. Jadi pernah Ibu ajar tentang norma, hak dan kewajiban. Pernah toh? Pernah tidak? Nilai-nilai Pancasila sudah Ibu sudah ada toh? Oke, sekarang Ibu memberikan pertanyaan pemantik yang pertama. Yang tahu angkat tangan. Apa itu norma? Apa itu norma? Norma itu seperti aturan di masyarakat. Oke. Norma itu adalah peraturan yang ada di masyarakat. Nah, itu norma. Dan semua masih ingat itu? Masih tidak? Masih. Oke, itu tentang norma. Yang berikut kita masuk ke materi kita yang inti. Sebagai materi yang kita ajarkan tentang norma dalam kehidupan. Norma dalam kehidupan itu. Jadi sebelum kita mulai, kita nyanyi satu kali lagu tentang norma itu. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua norma
bagi masyarakat. Tapi sekarang ibu tanya, apa itu norma? Afri? Suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Norma itu adalah suatu aturan yang berlaku di dalam sebuah kelompok yang ada di dalam masyarakat. Itu norma. Baik. Sejarah tentang norma. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan kerjasama dengan manusia lain di masyarakat. Norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat, dan itu sejarah tentang norma. Baca dong. Jadi sejarah norma. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Kita semua ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya di masyarakat. Jadi norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Itu sejarah norma. Oke, jadi coba siapa? Yohan, coba ulang lagi sejarah norma tadi bagaimana? Norma itu adalah Bukan itu adalah sejarah norma. manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan hubungan dan bekerja sama dengan manusia lainnya di masyarakat. Norma lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Oke, itu sejarah tentang norma. Sekarang norma adalah, coba Elizabeth. Norma adalah merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat. Iya. Dari jawaban yang sebelumnya tadi belum kita buka itu semua sudah benar ya? Jawabannya oke. Jadi norma itu adalah merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat. Jadi yang tadi kita jawab itu benar, tapi belum lengkap. Yang lengkapnya itu seperti yang Ali saya tadi. Itu tentang norma adalah yang berikut lagi ciri-ciri norma. Leontius, coba ciri-ciri norma yang pertama. Maria, Ada beberapa ciri yang dimiliki norma sosial, yaitu pada umumnya norma sosial tidak tertulis atau tulisan, hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu, bersifat mengikat, ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Norma sosial bersifat
Jadi ciri norma ada beberapa. Yang pertama, pada umumnya norma sosial tidak tertulis atau lisan. Yang pertama. Yang berikut hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Yang berikut bersifat meningkat. Ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Norma sosial itu bersifat menyesuaikan dengan perubahan baiknya. Ada 4 jenis norma. Ada 4 jenis norma. Dari tadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita semua sama-sama sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu yang sesuai dengan materi kita pagi ini tentang norma. Dari tadi kita sudah nyanyi, berarti kita sudah tahu kok. Jadi 4 jenis norma itu, yang pertama itu adalah norma agama. Norma apa? Agama. Yang kedua itu norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang ketiga norma kesusilaan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah norma hukum. Bisa ingat apa? Bisa tidak kelas 5? Bisa. Jadi itu ada 4 jenis norma. Jadi kita harus ingat. Sekarang ibu mau habis pulang harus tadi sekolah itu ibu mau apa tentang norma. Jadi ada 4 jenis norma itu apa saja. Bukan saya harus buka buku dulu dan sekalian sesuatu tahu. Berarti ada 4 jenis norma. Berarti yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Harus tahu juga apa. Bukan yang saya belajar di sini habis dan habis. Pulang sekolah saya tidak bisa tidak ingat lagi. Jangan. Jadi, dalam kehidupan itu kita harus belajar tentang norma. Itu penting. Bisa tak? Bisa juga kelas 5? Bisa. Oke. Dari tadi kita sudah sebutkan 4 jenis itu. Norma agama, sopanan, kesusilaan, norma hukum. Sekarang kita lihat norma agama. Norma apa? Agama. Norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Kalau kita omong tentang agama, berarti itu kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan. Dan kita berdoa itu berdoa di mana saja? Gereja. Di gereja, di mana saja? Di sekolah, di mana saja? Kita berdoa juga sesuai dengan kita punya kepercayaan masing-masing. Dan kita orang Katolik setiap
Kelas 5 ingat. Masa? 6. Oke, yang pertama agama apa? Katolik. Konghucu. Ya, benar. 2. Sudah 2 atau 3? Islam. Islam. Hindu. 4. Buddha. Buddha. Protestan. Protestan. Jadi semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Kita punya satu tujuan. Jadi itu untuk Tuhan. Kita Muhammad SAW. Kita banyak jalan tapi punya satu tujuan. Jadi kalau orang Islam biji sementara merayakan mereka punya hari raya, kita orang Katolik kita harus apa? Kalau teman setelah sementara berdoa, kita orang Muslim juga harus menghormati orang agama atau sebaliknya orang agama Hindu sementara berdoa, kita juga harus menjaga aturan norma. Oke, itu norma agama. Yang berikut norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang biasanya berlaku dalam masyarakat. Coba saya bisa sebut contoh norma kesopanan. Orang lewat kita bersalam. Orang lewat. Oke. Orang apa? Orang siapa? Orang lain. Orang lain. Jadi orang lain lewat kita harus bersalam. Baik dia itu anak kecil, ya orang kita belum kenal, kita harus senyum. Kita harus bersalam. Apalagi? Kalau kita pergi kemana-mana, kita lihat orang harus menyapa. Kita harus menyapa orang. Apalagi? Contoh norma kesopanan. Menghargai teman yang lagi berdoa. Menghargai teman yang lagi berdoa. Sopan. Misalnya, Menghargai orang yang sedang berbicara. menghargai orang yang sedang berbicara. Itu norma kesopanan. Kamu lihat di slide sana, ada apa itu? Yang kamu sebut. Jadi norma kesopanan itu contohnya. Kamu sebut tadi benar. Sekarang ini disebut contoh. Kita sebelum berangkat ke sekolah kita harus buat apa dengan orang tua? Bersalam. Kita berpamitan dengan orang tua. Berpamitan dengan orang tua, kita mau beri salam, kita jabat tangan orang tua toh? Biasa atau tidak? Biasa betul? Dia biasa betul dong? Biasa, perbiasakan itu norma kesopanan itu. Kita pulang sekolah juga sama. Selamat siang Ma, selamat siang Bapak. Kalau ada nenek, selamat siang nenek. Itu harus sopan. Tadi teman bilang kita harus menghargai orang yang lebih besar, orang yang sementara berbicara kita harus menghargai. Jadi contoh dalam rapat di dalam kelas, kalau teman memberikan pendapat kita harus menghargai. Itu norma kesopanan. Harus sopan. Jadi di sekolah, bukan sopan hanya di sekolah saja, Afri. Bukan dengan Bapak Ibu guru saja. Jadi selamat pagi Pak Guru, selamat siang Ibu, hanya itu, tapi pulang rumah tidak ada lagi. Itu jangan, Jadi norma yang semua tadi 4 jenis itu kita harus lakukan di sekolah, pokoknya di mana-mana saja. Kita harus jalan.
jalankan dengan baik, sopan dengan orang yang lebih. Oke, itu norma kesopanan. Berikut lagi norma apa? Oke, norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati sebagai manusia. Norma kesusilaan. Contohnya apa norma kesusilaan? Kita harus menolong teman yang sedang jatuh. Kita harus menolong teman yang sedang jatuh. Entah dia itu jatuh dari motor, jatuh dari atas pohon. Itu kita harus bantu dia. Atau jalan-jalan dia terangkut dari jatuh di bawah. Kamu pulang sekolah ada temannya di bawah. Kita harus bantu dia. Bukan kita jangan selesai pulang lepas dia di situ. Itu tidak boleh. Siapa lagi? Contoh norma kesusilaan. Membantu orang miskin. Membantu orang miskin. Membantu orang miskin yang bagaimana? Memberi berikan makanan. Memberi berikan makanan. Apalagi Tuhan Berbagi makanan dengan teman yang tidak punya makanan. berbagi makanan kepada teman yang tidak punya makanan. Apalagi dia Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Kesusilaan. Bisa. Akhirnya, Afri Membagi uang kalau tidak ada uang. membagi uang kalau teman tidak ada uang. Berarti saya uang banyak ya, Afri? Berarti aku uang banyak tuh. Oke. Masih apa lagi? Tambah lagi. Mbak, kita belian sekali teman jajan. Jadi contoh norma kesusilaan. Selain sana kamu ada lihatin, cuma kebanggaan. Mengantarkan orang sakit. Kita membantu orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan, kalau kita ada kelebihan kita kasih. Jadi contohnya kita jalan-jalan orang miskin kita harus kasih. Seperti yang dikasih tahu oleh Yohan tadi. Ada tetangga yang berkekurangan, kita harus saling memberi, kita membantu. Teman, itu di rumah, di masyarakat. Kalau di sekolah, di dalam kelas, ada temannya. Di saat kita ujian, teman itu tidak bawa pulpen atau pensil. Kita punya ada kelebihan, berarti kita harus membagi. Kita harus membagi. Kesusilaan. Berikut norma hukum yang terakhir, norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau alat peringkapannya dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara. Jadi polisi, jaksa, hakim. Itu norma hukum. Dari pengertian yang kita lihat di slide sana, coba siapa bisa kasih contoh norma hukum? Contoh norma hukum. Maria? Kalau orang mencuri barang, kita harus memberi dia. Kalau orang mencuri barang, kita harus menghukum dia. Siapa lagi?
Jangan merebut jalan. Jangan apa? Jangan merebut jalan di sebelah. Jangan. Itu di saat kita mengendarai kendaraan. Contohnya kita bawa motor Hyundai, kita jangan ngebut. Oke. Apa lagi? Siapa? Kasih contoh norma hukum. Contoh norma hukum. Kalau orang mencuri uang, polisi menghukum. Kalau orang mencuri uang, polisi hukum. Siapa lagi? Kalau sedang di jalan, kita harus pakai helm. Kalau sedang di jalan kita harus pakai helm. Jadi kita jalan kosong begini harus pakai helm. Pakai motor. Oke, baik ya. Jadi di saat kita mengendarai kendaraan, contohnya kita naik apa? Motor Honda ya. Saat kita naik motor Honda itu kita harus memakai helm. Kita pakai helm itu bukan tujuan supaya polisi jangan tangkap kita. Itu kedua. Itu kedua. Tujuan yang kedua itu. Yang pertama itu kita memakai helm itu untuk menjaga kita punya keselamatan. Menjaga kita punya keselamatan. Jadi di saat kita jalan, di selama kita terangkut jatuh, atau kalau kita tangkal anjing, kita jatuh, ada pakai helm. Jadi tidak mungkin saya harus buka di kepala, tidak tahu. Oke, mau peraturan lalu lintas, kita harus ikut. Kita harus laksanakan peraturan lalu lintas. Kita mengendarai kendaraan harus memakai helm. Surat-surat juga harus lengkap. Supaya polisi tidak tahan kita juga. Yang seperti tadi laporan. Kalau kita tidak pakai helm, surat-suratnya tidak lengkap. Ketika kita jalan bisa kita ke mereka bawa kita ke kantor polisi, kita atur dulu tuh. Itu contoh norma hukum. Ya. Baik, kelas 5 Siap. semangat. Mari. Oke, selamat pagi. Pagi. Saya sehat, saya bahagia, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oke, kita sudah dengan materi dari pembahasan. Sekarang kita dibentuk dalam kelompok kan? Kita mengerjakan LKPD. Jadi kita punya kelompok, kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Berdiri sudah? Kelompok 1 di sini. Yang sudah bagi kemarin, Pak sudah? Kelompok 1, 2, 3. Baik. Ini ada lihat di sini nih.
Kerja juga satu orang jadi juru tulis, bukan semua tulis. Dalam satu kelompok itu satu orang jadi juru tulis. Untuk tulis sebentar dipresentasikan di depan kelas. Jadi satu orang tulis, tapi kita yang lain kita harus apa? Kita harus mengeluarkan pendapat. Oh, ininya soal ini begini. Kita harus kerjasama. Harus kolaborasi. Kita kolaborasi kerja sama-sama. Rapat lagi. Kolaborasi kita kerja sama-sama. Kita semua berpikir, bukan hanya si saja yang berpikir. Itu tidak boleh. Mulai sudah. Diskusikan di dalam kelompok terkait norma dan sikap apa saja yang dapat diterapkan kita dalam kehidupan keseharian kita. Jadi di lembaran itu ada gambar itu. Ada gambar Bapak Presiden dan juga Bapak Paus. Jadi pemerintah ini tahu toh? Ini buku seperti ini. Ada 4 tadi itu. Kesopanan, kesusilaan. Ya toh ada 4. Lihat gambar di situ baru kerja. Penjelasan mulai awal sampai dengan inti kita sudah. Sebagian terus bisa di sini siapa yang tulis? Sini, Esi. Di situ, Afri. Oke. Dua yang lain berpendapat. Itu semua kamu poin. Kamu kasih tahu dia. Oh, soal itu lembar yang pertama itu tentang begitu kan? Jadi ini ada Bapak Jokowi ini. Oh, ini pemerintah. Ini kan. Ini lagi ini yang apa saja ya patut kita tiru dari contoh pahlawan itu. Tuh, yang itu pahlawan RA Kartini itu pahlawan. Berpikir kalian. Sudah? Leo, yang punya terus Leo. Kelompok mana yang presentasi dulu? Kelompok 3. Kelompok 3 maju presentasikan di depan. Kelompok 3. Teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, RA Kartini berwawasan luas, patuh pada orang tua, pantang menyerah, berani, mandiri, rendah hati, berjiwa
berjiwa sosial tinggi, sopan. Yang kedua, Diajar Dewantara. Bapak Diajar Dewantara mendirikan taman siswa dan dia kreatif, pintar, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, pantang menyerah, tanggung jawab, rela berkorban, religius, mandiri, gotong royong, adil dan menghormati hak setiap individu, berwawasan luas. Ketiga, Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Insinyur Joko Widodo kreatif, berani, pantang menyerah, adil, dan menghormati hak setiap individu, tanggung jawab, mandiri, berwawasan luas, patuh kepada orang tua, rendah hati, jujur, sederhana. Yang keempat, Bapak Paus Fransiskus Kokoku, kreatif, berani, rendah hati, tanggung jawab, selalu ke gereja, selalu berdoa, berwawasan luas, patuh kepada orang tua. Selesai. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, yang berikut kelompok 2. Berani. Teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan hasil diskusi kami. Nomor 1, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sikap Bapak Ki Hajar Dewantara adalah dia bijaksana dan dia pernah membela tanah air Indonesia. Yang kedua, sikap Ibu R.A. Kartini. Sikap Ibu R.A. Kartini adalah dia taat kepada agama dan dia rajin gereja. Dia pernah membela tanah air Indonesia dan dia taati orang tua dan patuh. Dan ketiga, sikap Bapak Paus Fransiskus. Dan terladani sikap Bapak Paus Fransiskus adalah dia beriman dan dia pernah bisa di negara Indonesia. Yang keempat, sikap Bapak Joko Widodo. Sikap Bapak Joko Widodo adalah dia bijaksana dan dia pernah menjadi presiden negara Indonesia yang selesai. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, yang terakhir kami beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk melakukan hasil diskusi. Teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara. Rendah hati,
Ibu R.H. Kartini. Bijaksana, suka membagi kepada masyarakat, suka membantu orang yang lagi kesusahan. Yang ketiga, Bapak Fransiskus Pemangku. Harus beribadah setiap minggu dan di sekolah dan di KPD. Harus patuh terhadap agama. Yang keempat, Bapak Firman Joko Widodo. Suka menyumbang orang yang miskin, suka memberi anak-anak sumbangan terhadap sekolah. Dia suka membangun rumah orang yang sudah rusak. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk promosi ya. Baik, masih diskusinya di pukul. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang telah mempresentasikan atau melakukan hasil kerja kalian di depan. Jadi LKPD yang tadi membagikan itu semua anak bisa mengerjakannya dengan baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Sampai betul manusia terpuji, sampai betul manusia terpuji, sampai betul manusia terpuji. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Sampai betul manusia terpuji, sampai betul manusia terpuji, sampai betul manusia terpuji. Terima kasih. Baik. Pembelajaran kita tentang norma dalam kehidupan. Dari semua hasil diskusi tadi itu sebagai suatu materi yang perlu kita kembangkan. Untuk tentang norma tentang norma. Jadi tadi ada di LKPD tadi ada gambar Bapak Presiden Jokowi, ada pahlawan Ki Hajar Dewantara Al-Kartini, dan juga Bapak Paus. Dari itu ada pemerintah, ada agama. Jadi semua yang dijawab oleh anak-anak tadi benar. Jadi itu semua
kita harus mengikuti contoh teladan dari keempat tokoh tadi. Tokoh pahlawan tadi. Harus itu. Jadi kita tadi dari kelompok ada yang bilang, Bapak Jokowi itu dia pemberani, pembela negara, dia berani, dia tabah, dia sabar. Sedangkan yang ini juga sama, dia pemberani, pembela negara, dia patuh terhadap orang tua, dia patuh terhadap semua orang. Bapak Hajar Dewantara juga sama, dia sebagai tokoh pendidik, yang mendirikan taman siswa di Indonesia. Itu kita harus ikut teladan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sekolah ya sekolah, dan sekolah itu bukan kita menjadi orang besar. Besok satu saya jadi pegawai negeri sehari, tidak. Kita sekolah itu kita harus sekolah supaya kita bisa tahu apa saja. Bukan sekolah itu untuk menjadi tidak. Itu Bapak Hajar Dewantara. Jadi kita harus rajin ke sekolah. Kalau kita sakit, saya sakit. Kalau tidak sakit, kita ke sekolah. Bukan tidak sakit, bilang saya sakit. Sebentar pulang sekolah, teman yang pulang sekolah, kita sama-sama main dengan teman yang tadi di sekolah, yang tadi sakit, pergi main lagi. Itu bukan Ki Hajar Dewantara, itu bukan itu. Bisa tak? Jadi itu sedikit penguatan dari materi hasil diskusi yang tadi. Kamu sudah kerjakan dan sudah presentasikan. Baik, yang berikut Ibu membuat kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Jadi kita belajar tadi tentang norma dalam kehidupan itu. Norma dalam kehidupan itu. Jadi ada norma apa? Norma apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dengan norma hukum. Semuanya itu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai sekolah, norma agama, setiap hari Minggu saya sebagai orang Katolik saya harus ke gereja. Kalau saya sebagai orang Islam atau orang Muslim, saya harus ke masjid. Saya harus rajin berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya di sekolah saja, hanya di gereja saja, tapi di mana saja kita berada. Itu norma agama. Norma kesopanan.
kita ke sekolah harus memberi salam kepada orang tua. Kita panggil orang tua, jabatan tangan, mencium tangan orang tua. Berangkat ke sekolah. Pulang sekolah juga sama. Itu norma kesopanan. Norma kesusilaan. Itu buat apa? Norma kesusilaan. Membantu temannya lagi kesusahan. Membantu temannya lagi kesusahan. Norma hukum. Norma hukum. Tadi kita bawa apa tadi? Norma hukum. Orang seperti dapat dipakai milen politik hukum. Oke, baik. Jadi norma hukum kita harus apa? Kita apa? Mentaati peraturan lalu lintas. Kita harus mentaati peraturan lalu lintas. Jadi bilang kalau kita harus mengendarai kendaraan. Contohnya kita mengendarai sepeda motor, kita harus memakai helm. Dan juga surat-surat harus lengkap. Itu norma hukum. Jadi baik, mungkin materi kita sampai di sini. Ada sebelum kita ini tutup kita punya materi. Ibu mau sampaikan minggu depan kita punya materi tentang hak dan kewajiban. Tentang apa? Hak dan kewajiban. Itu berarti pulang sebentar tuh saya ingat. Oh tadi di sekolah kami belajar tentang norma. Ada 4 jenis norma. Oh minggu depan kami belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah apa? Kewajiban adalah apa? Itu harus tahu itu. Jadi pulang sebentar. Ingat-ingat oh tadi ibu ajar tentang apa norma. Habis minggu depan kami belajar tentang hak dan kewajiban. Baik. Jadi sebelum kita menutupi kegiatan kita nyanyi satu kali lagi. Masalah pendidikan
kita istirahat. Kita semua diundang untuk berdiri.